Militer Israel mengklaim telah menyerang gudang rudal presisi milik Hizbullah. Disebutkan gudang itu berada di pinggiran selatan Beirut. Israel melesatkan serangannya pada Minggu 27 April 2025 selesai menewaskan salah satu anggota Hizbullah dalam serangan drone di Lebanon Selatan. Meski begitu, tak ada laporan langsung mengenai korban dalam serangan di Beirut itu. Dikutip dari The Times of Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa rudal Hizbullah menimbulkan ancaman yang signifikan. Dalam sebuah pernyataan bersama, keduanya menegaskan bahwa Israel tak akan membiarkan Hizbullah menjadi lebih kuat. Pihaknya juga menekankan bahwa Israel tak akan membiarkan pinggiran selatan Beirut menjadi tempat perlindungan Hizbullah. Tak lama setelah itu, pasukan Zionis menyatakan penyimpanan rudal Hizbullah telah dibom. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan keberhasilan mereka dalam menarget tentara musuh. Diketahui pada Minggu 27 April 2025, Al-Qassam melesatkan serangan terhadap tank tempur Israel di timur kota Gaza. Dalam pernyataan resminya, Al-Qassam menyebut bahwa mereka menargetkan tank Merkava 4. Sayap militan Hamas itu menggunakan roket anti-tank Yasin 105 dalam operasinya. Kendaraan militer Israel yang ada di lingkungan Al-Tufah itu pun meledak. Seperti diketahui, senjata yang digunakan Al-Qassam itu merupakan hasil pengembangan lokal dan menjadi simbol ketahanan perlawanan. Dikutip dari Al-Mayadin, pejuang Al-Qassam juga meluncurkan operasi darat dengan meledakkan alat peledak anti-personel. Ledakan tersebut diklaim menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel. Tak berselang lama, Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina turut menyatakan keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Mereka diketahui meluncurkan peluru kendali ke arah sebuah rumah yang telah diubah menjadi pos militer oleh tentara. Militer Israel melesatkan serangan udara terhadap pemukiman Dayeh pinggiran selatan Beirut. Serangan pada Minggu 27 April 2025 sore itu dilakukan Israel di tengah gencatan senjata yang diterapkan sebelumnya. Dikutip dari The Guardian, 3 bom tampak menghantam sebuah gedung di Dayeh. Api pun berkobar selesai terjadi ledakan. Seiring dengan itu, militer Israel mengklaim telah mengeluarkan peringatan evakuasi sebelum pengeboman. Dilaporkan, pesawat tempur Israel menghancurkan gudang penyimpanan rudal presisi milik Hizbullah. Serangan juga dilakukan Israel di wilayah Beirut di hari yang sama. Adanya serangan-serangan itu menunjukkan rapuhnya perjanjian gencatan senjata yang diterapkan sejak November 2024 lalu. Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan lebih dari 800 serangan udara terhadap target milik Houthi Yaman. Serangan itu dilancarkan sejak pertengahan Maret 2025 lalu. Amerika Serikat juga mengklaim telah menewaskan ratusan pejuang Houthi, termasuk para pemimpin mereka. Dikutip dari The Times of Israel, operasi yang dijuluki Rock Rider itu bertujuan untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. CENTCOM menyatakan serangan yang dilakukan Amerika juga menghancurkan sejumlah fasilitas komando dan kontrol. Selain itu, sistem pertahanan udara, fasilitas produksi senjata, dan lokasi penyimpanan amunisi canggih turut diratakan. Meski ada serangan bertubi-tubi, Houthi masih tetap melakukan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel. Internal pemerintahan Israel tengah gonjang-ganjing selesai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat pertempuran politik dengan kepala Shin Bet. Diketahui Netanyahu mengajukan surat pernyataan sumpah pada Mahkamah Agung Minggu 27 April 2025. Dalam surat itu Netanyahu belak-belakan menyebut kepala Shin Bet Ronen Bar sebagai seorang pembohong.
Aksi Netanyahu itu merupakan titik puncak dari konflik yang sebelumnya terjadi. Perpecahan antara keduanya pun kian menjadi selesai sejumlah tudingan saling dilemparkan. Dikutip dari Tribun News, konflik memanas saat Barr menuding Netanyahu telah menuntut kesetiaan pribadi darinya. Kepala Shin Bet itu juga mengklaim bahwa Netanyahu memerintahkannya untuk mengawasi dan menanggapi pendemo anti pemerintah. Hanya itu, Barr juga menuding Netanyahu memanfaatkan posisi kepala Shin Bet untuk kepentingan pribadinya. Menanggapi tudingan Barr, Netanyahu menampiknya dan menyatakan bahwa pernyataan kepala Shin Bet itu adalah kebohongan belaka. Pasukan Israel bergerilya dan merangsek masuk ke rumah-rumah warga di lingkungan Sejaya, timur kota Gaza pada Juli lalu. Hal itu terungkap dari rekaman kamera badan seorang tentara Israel yang ditemukan. Rekaman itu mendokumentasikan penggerebekan rumah-rumah dan penganiayaan yang dilakukan Zionis terhadap warga sipil Palestina. Selama pertempuran itu, salah seorang tentara Israel dilaporkan kehilangan kameranya. Dikutip dari Palestine Chronicles, rekaman itu baru-baru ini ditemukan dan dikuak oleh media Al Jazeera. Diketahui dalam rekaman itu memperlihatkan saat IDF menyerbu sebuah rumah yang baru dievakuasi secara paksa. Tentara Israel tampak mengacak-acak barang-barang di rumah tersebut. Mereka juga terlihat menembakkan beberapa peluru ke ruangan kosong di rumah yang diserbu. Mereka pun menerobos rumah warga lewat sebuah jendela kecil. Selain menggerebek rumah, IDF juga mengintimidasi warga sipil yang melintas di jalan. IDF bahkan menyuruh warga tersebut untuk melepas pakaiannya saat itu juga. Militan Hamas menyatakan kesediaannya untuk melakukan gencatan senjata multi-tahun dengan Israel. Hal itu untuk mengakhiri perang berkepanjangan yang berlangsung di jalur Gaza. Diketahui Hamas bersedia melakukan gencatan senjata selama 5 hingga 7 tahun. Namun militan Palestina itu menegaskan bahwa pihaknya enggan melucuti senjatanya. Dikutip dari Tribun News, Senin 28 April 2025, selain menyetujui gencatan senjata dalam waktu yang lama, Hamas juga bersedia membebaskan semua sandera Israel. Bahkan Hamas menyatakan bakal memulangkan para tawanan dalam satu gelombang sekaligus. Namun pihak Israel juga harus menyetujui syarat dari Hamas, yaitu mengakhiri perang, membangun kembali jalur Gaza, dan membebaskan ribuan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Meski begitu, Hamas terus menekankan bahwa pihaknya tak akan menyerahkan senjatanya walau gencatan senjata berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.